Horas, Amang dan Inang, selamat berjumpa kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 28 November 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 123, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Masyarakat modern di mana kita hidup di dalamnya adalah masyarakat yang sudah mengenal dan mengecap pendidikan. Dampak dari pendidikan itu membuat kita hidup dengan ciri-ciri yang kita lihat dan lakukan sekarang, yaitu berpakaian yang proporsional, dapat membaca dan menulis, menghitung, berdagang, sekolah, hingga menggunakan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan kita. Berbeda dengan masyarakat yang masih sangat terbelakang, yang tidak mengenal apalagi mengecap pendidikan, seperti misalnya suku bangsa Polahi yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo. Akibat belum bersentuhan dengan pendidikan, mereka hidup dengan cara yang berbeda dengan kita. Mereka tidak mengenal budaya baca tulis dan perhitungan angka, bercocok tanam ala kadarnya, dan berburu binatang hutan untuk konsumsi sehari-hari. Mereka menggunakan daun palma atau kulit kayu sebagai pakaian mereka untuk sekedar menutupi kemaluannya. Mereka juga tidak dapat bersosialisasi dengan orang luar dan menganggap orang luar sebagai penjajah. Sungguh amat berbeda dengan kehidupan kita yang sudah mengenal dan mengecap pendidikan. Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat di Filipi, perbedaan yang harus nampak dalam kehidupan mereka karena mereka telah belajar mengenal Kristus. Hidup mereka tidak boleh lagi sama dengan kehidupan orang-orang di sekitar mereka yang belum mengenal Allah. Orang-orang itu memiliki pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, hati yang degil, perasaan yang tumpul, hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Namun jemaat tidaklah demikian. Oleh karena mereka telah mengenal dan belajar mengenal Kristus, telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Karena itu jemaat haruslah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dengan demikian, jemaat tidak lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan tidak lagi melakukan tindakan yang mencemarkan diri mereka dengan dosa. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sama seperti jemaat di Efesus, kita adalah jemaat yang telah mengenal Kristus. Karena itu ada suatu tuntutan perbedaan yang nyata dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang belum mengenal Kristus dan bahkan menolak Kristus.
Perbedaan yang nyata itu dapat diibaratkan dengan perbedaan antara masyarakat suku terbelakang yang belum mengenal pendidikan dengan masyarakat modern yang telah mengecap pendidikan. Tidak mungkin sama antara kita yang mengenal dan percaya kepada Kristus dengan dunia ini yang tidak mengenal dan yang juga menolak Kristus. Beberapa hal yang dapat menjadi contoh dari perbedaan kita dengan orang-orang dunia ini adalah pakaian indah yang dilihat orang hendaklah bukan hanya pakaian dengan bahan tekstil yang mahal semata, melainkan perilaku kita yang sepadan dengan Kristus. Perhiasan dalam diri kita bukanlah permata dengan logam mulia yang mahal dan mengkilau, melainkan tutur kata kita yang lemah lembut dan berpengertian. Sedekah kita bukanlah berupa uang semata, melainkan hidup yang berempati dan berperasaan yang peka terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kita. Kehormatan kita bukanlah berdasarkan properti dan mobil mewah, melainkan hidup kita yang berintegritas dan dapat dipercaya dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Dengan hidup yang demikian, kita berbeda dari dunia ini yang tidak mengenal dan juga yang menolak Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kiranya pengenalan kami akan Kristus dan kasih-Nya yang besar itu, dan juga pengenalan kami akan ajaran dan kehendak Kristus, membuat kami hidup berbeda dengan dunia ini dan menjadi pelaku-pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.